sehat-sehat ya. Apalagi selama 1 bulan ini mengikuti kegiatan dari lancar semuanya. Pak Heri, hari ini kita bertemu, saya mengunjungi Pak Heri dalam rangka melaksanakan kegiatan pendampingan individu yang tetap. Jadi sesuai dengan jadwal kita pelaksanaannya hari ini. Mudah-mudahan karena Pak Heri berasal dari sekolah penggerak, minimal sudah punya gambaran seperti apa. Lalu yang pasti tujuannya itu untuk pendampingan kali ini yaitu PT bertujuan untuk membantu CGP menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya sehingga CGP itu yang pertama mampu mengembangkan diri dari sebagai guru, ya kan, dari sebagai diri sendiri juga untuk orang lain, guru maksudnya guru yang ada di lingkungan sekolah sendiri, di mana untuk melakukan refleksi, berbagi dan kolaborasi. Ini yang pertama. Terus tujuannya yang kedua, CGP atau Pak Heri memiliki kematangan moral, emosional, spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. Yang berikutnya, bagaimana membuat CGP dalam hal ini Pak Heri supaya mampu merencanakan, menjalankan, merefleksikan dan mengevaluasi pembelajaran yang terpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Ini itu untuk tujuannya. Tapi kalaupun dalam pembelajaran selama daring selama 1 bulan ya Pak ya, di situ kan semuanya pakai fase tahap-tahap agak berbeda gitu ya. Itu sudah jelas. Setiap fasenya itu diikuti, ada yang daring, ada yang luring atau pokoknya sesuaikan dengan jadwal. Di sini kita fokuskan pada 4 hal saja Pak untuk pendampingan saya kali ini. Yang pertama kita mendiskusikan tentang belajar daring. Yang kedua merefleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran KHD. Terus yang ketiga diskusi pembuatan kerangka portofolio yang diberikan pernah dulu, ya. Dan yang terakhir yang keempat diskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Sudah siap? Siap ya. Baik. Sekarang kita langsung pada bagian awal untuk pendampingan ini. Kira-kira untuk Pak Heri, apa saja proses yang sudah berjalan ini selama 1 bulan, ya, 1 bulan terakhir yang sudah dilakukan Pak Heri itu capaiannya apa kira-kira? Silakan diceritakan. Baik Ibu, terima kasih. Yang pertama, kurang lebih 1 bulan ini kami sudah melakukan kegiatan lokakarya 0. Setelah lokakarya 0 kemarin kami langsung dengan bertempur di LMS. Jadi dalam proses LMS itu Ibu, kami mengerjakan tugas sesuai dengan suruhannya dengan batas waktu, di waktu tertentu. Selain itu kami juga ada Zoom meeting dengan fasilitator, dengan instruktur, asimon, terus dengan pengajar praktik juga. Memang dalam proses 1 bulan ini kami sudah nikmati ikuti alurnya. Memang dalam modus 1.1 kali dulu, jujur saya pribadi agak mengalami kendala karena saya baru memulai. Jadi dalam prosesnya juga terkadang bingung dengan tugas yang mau unggah di mana, terus jadinya tapi dengan seiring berjalannya waktu di modul 1.2 kemarin bahwa ternyata alurnya seperti ini, jadi sudah paham. Terus capaiannya memang untuk capaian dari selama 1 bulan saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini, calon guru penggerak ini, saya memahami bahwa jadi guru itu ternyata sangat bagus. Karena memang selama ini kami sudah menerapkan bagaimana itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang menuntun anak didik, ibarat guru itu sebagai petani, itu memang sudah dilaksanakan, hanya belum maksimal. Kami setelah saya mengikuti lokakarya ini, saya merasakan bahwa inilah jadi guru.
bahwa kita harus mengenali karakter peserta didik itu sendiri, terus minat dan bakat mereka itu maunya seperti apa, terus lingkungan belajar yang mereka inginkan seperti apa. Jadi saya serahkan sepenuhnya itu berpusat seperti apa maunya peserta didik itu sendiri. Nah, dari hasil itu setelah saya tahu bahwa mereka maunya seperti ini, saya ikuti alurnya mereka, ternyata asik. Nah, dapatnya bahwa siswa senang dengan saya juga lebih ternyata mengajar ini menyenangkan. Luar biasa. Selama sudah berarti 1 bulan baru, 1 bulan Satu pertama bulan. ini Pak ya, capaiannya sudah yang pasti dari langkah awal saja Pak Heri sudah menyadari, betul-betul sadar kalau umpamanya di dalam pembelajaran itu memang harus berpihak pada murid serta didik dan begitu sesuai pemikiran KHD, di mana ada pasti trilogi pendidikan juga dipakai, sistem amongnya juga begitu ya. Tadi pas jadi apa yang disampaikan Pak Heri itu sudah lengkap untuk tahap awal, yaitu capaian yang baik sekali dan itu ya Pak ya. Jadi selamat, saya mengapresiasi sekali. Jadi Pak Heri berasal dari sekolah penggerak itu ya, itu sudah dasarnya sudah kan begitu ya. Lalu bisa menceritakan kira-kira dukungan dari ekosistem sekolah Pak? Sedikit saya memang mungkin begini, yang pertama kali ini baru angkatan pertama sekolah penggerak. Baru pertama memulai, memang dalam sistem akan sejabat juga. Kalau dari pimpinan sangat memberikan dukungan kepada kami sebagai calon guru penggerak untuk meleluaskan diri kami untuk bereksplorasi sebaik mungkin, yang terbaik yang menurut pimpinan. Tapi kan terlepas dari kita hidup dalam sebuah ekosistem kan tidak mungkin semua senang dengan kita Ibu. Jadi saya menyikapinya bahwa saya berbuat dulu, berbuat saja, berbuat. Kalau memang hasilnya nanti tidak apa, baru saya lanjut dengan mengevaluasi diri, mana yang perlu dibenahi, bagaimana cara merekrut teman untuk terlibat. Memang untuk sejauh ini tidak terlalu yang luar biasa sekali, karena mungkin karena ada yang belum, karena angkatan pertama kami sudah 2 orang yang jadi calon guru penggerak, terus tambah kami sudah 5, jadi 5 calon guru penggerak yang ada di Semarang. Sedangkan yang lainnya dari 25 orang itu ada 20 yang belum. Jadi seperti itu, otomatis kan mereka mungkin karena belum mengalami, belum masuk ke dalamnya, jadi mereka belum paham betul ternyata seperti ini. Jadi karena memang kami selama ini Ibu, waktu datang sekolah ketika setelah KBM itu saya cenderung ada di ruangan dari komputer Ibu, karena memang menggunakan fasilitas sekolah untuk mengajarkan yang yang pasti pokoknya kita awali dari diri sendiri, beras ya kan? Mulai dari diri sendiri, sudah itu yang pertama ya Pak, tas sudah ya. Saya mendukung itu Pak, saya yakin dukungan dari kepala sekolah itu modal yang selanjutnya pasti seperti yang disampaikan Pak itu mungkin karena mereka belum merasa. Jadi ya walaupun ada nanti pasti dalam perjalanannya waktu itu akan mencair. Ya. Baik Pak, kita lanjut ya. Ini masuk ke pendampingan inti. Yang pertama kita cerita-cerita dulu, masih mengingat tentang loka karya orientasi. Ingat Pak, ya ingat itu, walaupun seperti itu ya masih teringat karena pengalaman pertama kita perkenalan langsung tatap muka begitu ya Pak. Yang akan saya tanyakan ini karena berkaitan loka karya yang orientasi itu kan ada diskusi tentang harapan, kekhawatiran, dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Tadi awal sudah diceritakan sedikit. Nah, yang pertama ini setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan sama fasilitator, sama instruktur, bagaimana harapan dan kekhawatiran Pak Heri saat ini? Kalau untuk harapan, memang kemarin saya berharap saya akan menjadi guru penggerak. Itu sudah pasti. Dari harapan itu saya selalu, memang dalam mengerjakan LMS itu saya agak khawatir dalam materi itu, kondisi saya guru honor. Guru honor ya.
terus tentukan kalau bisa setiap apalagi mahal Telkomsel ini Bu, saya pernah Ibu satu kali pernah mengikuti Zoom di saat itu juga bersama saya punya pulsa paket habis kalau tidak ada uang akhirnya saya debel ke teman sekolah juga dengan teman yang mereka pinjam tahan paket dari mereka saya mulai Zoom terus kekhawatiran saya dalam mengimplementasikannya nanti dalam materi ini ketika kekhawatiran ini saya kan khawatir ketika saya misalnya menjalankan program ini nanti di sekolah ada ketidakdukungan dari rekan sejawat dan ibu kekhawatiran itu yang membuat saya bagaimana apakah ini berjalan atau tidak ini nanti bukan tetapi saya selalu kembali ke harapan saya harus berharap harapan saya bahwa saya harus bisa apapun itu saya harus bisa atau kalau memang tidak didukung dari satu pihak tidak mungkin semua pihak tidak mendukung pasti ada pihak-pihak lain jadi seperti itu saya selalu mencari bahwa jangan hanya karena satu kendala saya menghambat semua saya punya harapan-harapan saya tidak mau saya selalu mencari cara bagaimanapun agar harapan saya ini bisa terwujud saya kurang lebih seperti itu karena bahas mengenai kekhawatiran otomatis ini kan lingkungan semua data dan karakter masing-masing otomatis harapannya yang pertama itu sudah menjadi motivasi kekuatan yang besar bagaimana cara pokoknya harapan itu harus tercapai menjadi penggerak kekhawatiran tadi yang Pak sampaikan lebih cenderung ke masalah ini ya kesediaan pulsa data kalau internet bagaimana? Internet kami di sini aman ya? Oh ya, sudah hanya itu satu tidak ada wifi Pak? Oh belum ya? Iya itu sudah jadi jalan keluarnya juga dari kekhawatiran sudah bisa ya karena dengan teman lain itu cari cuma karena saya tidak ada ya tetap semangat. Yang berikutnya Pak, apa saja kekhawatiran Pak Heri ya yang Pak Heri rasakan dan sudah terjadi ini yang terjadi itu dan apa juga kekhawatiran yang belum terjadi itu kan bisa dipisahkan. Kalau kekhawatiran saya yang sudah terjadi itu di kelas dalam artian kan setelah saya mengikuti lomba ini kami ada buat kesepakatan total semua seperti yang sudah dijelaskan waktu itu sudah alami dalam materi ini dalam kelas kami sudah berkesepakatan bahwa hadir minimal 3 kali 1 kali ini 1 kali ini tetapi itu kembali ke siswa ini kan kita tidak bisa memaksa bahwa mereka harus hadir setiap hari di sekolah mungkin karena cuaca apalagi selama curah hujan ini jadi ada yang sudah melanggar kesepakatan kelas jadi itu sudah terjadi tapi untuk sementara memang dari kesepakatan itu kebetulan saya juga dari kelas B dari kami 26 itu mungkin hanya 1-2 orang saja yang sudah melanggar sedikit belum melanggar yang sampai berminggu-minggu hanya melanggar dari normal saja itu kalau di kelas kalau memang kekhawatirannya berkaitan dengan seperti tadi ini berarti sudah terjadi ya yang tadi sampai habis pulsa sudah terjadi khawatirnya sudah terjadi saya memang sempat berpikir dalam kondisi saya sebagai guru honor sampai gimana sebelum pulsa gaji saya tidak beri sudah terjadi sudah disatu tapi itu tadi kekhawatiran saya ini saya mencari solusi terus kekhawatiran ke depan ini Bu yang belum terjadi Ibu saya ini kebetulan tidak ada laptop pribadi terus ada tapi rusak nah dua hari yang lalu kami tiba-tiba ada bantuan dari Kemendikbud ada bantuan laptop 15 menit puji Tuhan saya dapat satu jadi aman sudah khawatirannya tidak terjadi ini yang tidak terjadi akhirnya selama sudah ada laptop Kemendikbud selamat pagi Aduh terima kasih sudah dari berapa menit tadi terima kasih Ibu ya padahal ini saya punya teman di luar iya
Ambil, kemarin semua. Ya Husen. Ya, terima kasih. Jadi Iya. jadi kekhawatiran yang tadi Iya. terjadi dengan Dan yang tidak terjadi sama sekali sudah pasti ya. Baik Pak, lanjutin yang ketiga. Apa saja harapan yang sudah terwujud? Harapan nih, kan harapan tadi kan baru satu yang disampaikan. Mungkin harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran selama 1 bulan. Kira-kira harapan yang saya sudah terwujud itu dari harapan yang pertama dari saya menjadi seorang guru penggerak itu. Harapan yang pertama biar terwujud itu saya ketika mengalami kegiatan karya ini dulu banyak sekali perubahan yang terjadi di sini. Harapannya bahwa ternyata saya inilah saya bahwa saya ini menjadi guru dengan membuat kesepakatan kelas. Tadi saya tahu makanan dengan siswa, jadi bahwa harapan itu tertuju kepada siswa dan itu sudah sedikit bisa ya, harapan menjadi guru yang baik itu, ya, ya kan? ya. Guru yang baik yang sesuai dengan pemikiran Pak Hadi itu sudah pelan-pelan mulai terwujud gitu ya Pak ya. Ada harapan yang lain, timbul harapan baru setelah 1 bulan ini. Ya, timbul itu. Apa itu? Saya bilang gini, kalau saya sudah jadi calon guru penggerak, saya punya harapan ini, saya ingin menjadi meskipun tidak fasilitator seperti ini, saya ingin menjadi coach untuk teman-teman. Saya punya teman-teman ini harus jadi guru penggerak semua di sekolah. Jadi saya asik ini, keren ini, saya lagi mengarahkan teman-teman untuk terlibat. Bahkan kalau mereka mau terkendala di apa nanti saya siap membantu sekali. Kompetensi pemimpin. Iya, Ya, dan berkolaborasi gitu ya Pak ya. Biasa. Ya. Mudah-mudahan pastinya ya Pak. Kalau sudah niatnya baik, saya apalagi itu kan bersemangat, ya itu sudah menjadi dasar, menjadi modal untuk maju terus. Ya. Yang berikutnya ini. Bagaimana, ya ini berarti menceritakan lebih luas lagi tentang dukungan. Bagaimana dukungan dari Pak Kepala Sekolah, dari teman-teman sejawat, dan lingkungan ekosistem sekolah di sini selama pembelajaran daring, selama ini pembelajaran daring. Tuhan Ibu untuk dukungan dari pemimpin kami di sini. Saya sangat antusias sekali dengan kami kemarin yang lulus 3 dari SMA 7 itu juga sangat mengapresiasi dengan memberikan kami kebebasan untuk melakukan apa saja intinya untuk lembaga, untuk diri sendiri juga dan untuk anak-anak. Jadi Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan ruang. Terus untuk teman-teman, kebetulan ekosistem kami di sini Ibu banyak yang lulus juga, terus ada yang baru lulus ujian kemarin. Mereka sangat memberi apresiasi kepada kami yang lulus sebagai calon guru penggerak, karena dengan adanya kami di sini Ibu sedikit membawa perubahan untuk sekolah. Artian bahwa anak-anak lebih aktif, belajarnya tidak terpusat dalam ruangan, mereka sering keluar ruangan. Jadi mereka bertanya, oh kira-kira ya, akhirnya saya bilang begini, ketika kita mau mendidik anak, pertama itu apa maunya anak dulu. Jadi dari anak ini kita bisa mengeksplorasi diri kita. Oh, kita akhirnya saya jelaskan bagaimana menuntun itu. Kan hanya selama ini kan kita hanya tahu bahwa dia mengangkat suatu yang begitu semua hanya ternyata lebih dalam itu yang belum. Jadi saya selalu menceritakan kepada mereka. Jadi mereka antusias sekali puji Tuhan. Sampai dengan saat ini memang ada yang memang karena belum masuk sebagai jadi mungkin kan belum terlalu apa, jadi tapi lebih banyak Dari mana yang betul kata Pak Heri, karena belum mengenal, kan begitu. Andaikan semuanya ini pendidikan atau pembelajaran yang ada di pendidikan guru penggerak itu ditujukan untuk semua guru, saya yakin entah itu guru penggerak, entah itu tidak, sekolah akan bisa ini, karena kalian seperti Pak Heri katakan di sini, Pak Heri dengan teman-teman yang CGP itu sebagai pendukung kepala sekolah
di mana sekolahnya sebagai sekolah menggerakkan begitu. Tidak ada yang memahami di dalamnya, ya memang luar biasa, ya kan? Kerja keras kan begitu. Baik Pak Heri, itu luar biasa untuk teman gitu ya. Tentu saja yang sedikit itu tidak Yang berikutnya kita lanjut ke masalah terkait modul 1.1, 1.2, di mana di situ implementasi untuk implementasi perubahan di kelas. Nah, ini kembali tadi yang sudah Pak Heri kasih sedikit informasi. Kira-kira untuk perubahan yang di kelas tadi kan sudah diceritakan yang berkaitan dengan pemikiran KHD, ya, bagaimana berdasarkan pembelajaran yang mengenai filosofi pendidikan itu yang Pak Heri sudah lakukan. Apa perubahan yang dilakukan, yang Pak Heri lakukan di ruang kelas? Tolong diceritakan secara runtut yang berkaitan dengan pembelajaran KHD. Untuk selama ini kebetulan kami Ibu dalam persiapan kolaborasi ini 2 minggu terakhir ini kami tidak KBM aktif. Jadi mungkin hanya 1-2 minggu sebelum setelah UKKD itu setelah UKKD itu kami masuk kelas. Yang pertama itu Ibu, saya mulai dengan kesepakatan kelas tadi. Dari kesepakatan kelas itu anak-anak diarahkan kira-kira maunya pelajaran seperti apa. Dari seperti dijelaskan berdasarkan bakat dan minat mereka. Nah, dari bakat dan minat mereka itu anak-anak ini mereka sudah malas kalau gurunya hanya cenderung untuk mencatat. Jadi setelah saya mengikuti karya ini memang belum maksimal, itu saya jujur belum maksimal. Sudah dilaksanakan, belum maksimal itu kami buat semacam bahwa materi minggu depan kita akan membahas tentang kimia unsur misalnya, kimia unsur. Nah, dari kimia unsur ini saya memberitahu bahwa sebelum mempelajari materi kimia unsur minggu depan, anak-anak harus tahu apa yang mereka persiapkan. Dari situ mereka nanti ketika mereka tahu belajar minggu depan tentang kimia unsur, mereka 1 minggu sebelum pembelajaran mereka sudah siapkan semua materi tentang kimia unsur itu. Sehingga dalam proses pembelajaran di kelas saya datang langsung cek anak-anak, ya hari ini tujuan pelajaran kita adalah memahami tentang bagaimana sifat unsur. Langsung setelah itu kira-kira anak-anak langsung mulai menceritakan bagaimana seperti itu. Terus dengan sendirinya juga mereka bawa ketika pembelajaran itu kami sudah sepakatkan bahwa akan dibuat diskusi berkelompok tidak duduk menghadap satu papan tidak. Jadi dengan sendirinya mereka datang bahwa mereka kalau minggu pertama mereka bergilir, kebetulan saya beri kesempatan kepada mereka, kamu cari teman dulu untuk perkali pertama. Tentu hari pertemuan pertama mereka mencari teman sesuka mereka dulu. Mereka seakan dengan ini satu kelompok. Jadi setelah minggu kedua saya bilang rolling, tidak boleh seperti itu. Kamu harus mengenali yang lain. Jadi mereka dengan sendiri minggu pertama pertemuan ini saya berkelompok dan saya jadi mereka rolling dengan sendiri ya, berjalan dengan sadar diri tanpa paksa, arahkan diarahkan saja itu ya. Jadi seperti itu. Terus mereka mulai dengan sendirinya. Sebelum mulai mereka langsung beri salam. Maksud saya beri salam langsung mereka ya sebelum mulai belajar saya beri bebas kebebasan kepada mereka. Langsung ya beri kebebasan kepada mereka bahwa sebelum pelajaran kita berdoa. Betul berarti sudah mulai menerapkan itu tadi trilogi pendidikan, pokoknya pemikiran punya KHD itu yang dilaksanakan. Memang belum maksimal. Iya, betul. Iya, masih ada waktu berapa? 5 bulan lagi. 6 bulan ke depan. Jangan khawatir, pasti bisa. Baik Pak, yang berikutnya apa saja pembelajaran yang Pak Heri dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional di Hajar Dewantara yang mendorong Pak Heri itu melakukan perubahan itu tadi? Yang pertama itu bahwa antara pendidikan dan kebudayaan sesuatu yang utuh yang tidak bisa dilepaskan. Ternyata betul ini. Memang kami selama ini dalam ada cara mengarai PPS di kampung, acara mentoreo, kalau musyawarah mufakat itu mencari kesepakatan
mencari solusi bersama itu dengan acara kontrol misalnya. Anak-anak sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi ketika mereka ke sekolah, bahwa saya menjelaskan bahwa yang kamu buat di kampung ini seperti apa. Kalau mereka bilang lotoleo, kalau khusus kelompok ini lotoleo namanya. Akhirnya mereka bilang begini. Nah, terus budaya-budaya mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka di kampung ini, kalau memberikan kan biasanya kalau yang orang tua misalnya mereka ada lagi dulu kayak acara mulai istilahnya takbir, permisi, mau jalan lewat. Habis itu ternyata mereka oh iya ada juga di sekolah berarti kan. Jadi mereka dengan sendirinya bahwa habis itu memberikan senyum, sapa, sopan santun semua ternyata ada semua. Kayak itu yang saya ingat bahwa oh tentang kebudayaan itu memang erat kaitannya dengan pendidikan itu sendiri. Terus yang kedua itu ibu yang saya ingat di modul 1.1 itu bagaimana guru itu mendidik. Jadi itu sudah tidak ada zamannya lagi bahwa ketika kau tidak ikutnya pada kau menilai ancaman tidak. Ketika dia tidak ini nilai rendah. Bagaimana caranya kasih tugas ini. Jadi banyak sekali solusi yang datang dari saya sebagai guru. Oh begini ternyata. Jadi ketika satu yang pintunya mereka dia tidak bisa lewat, saya cari pintu lain. Tidak selamanya harus mencatat harus kimia itu apa harus. Ternyata ketika penerapannya mereka tahu bahwa misalnya ini HP-nya ada unsur kimia yang mereka sebut saja. Jadi mereka dengan sendirinya ada kimia ya. Jadi alam sekitar bisa dimanfaatkan sebagai media belajar. Sumber belajar kan Pak ya. Budaya dan pendidikan itu intinya yang Pak kenal sekali karena memang terjadi. Sebenarnya juga itu tadi untuk yang berkaitan dengan tabir dan sebagainya itu kan pendidikan yang berawal dari keluarga. Nah ini pusat pendidikannya ada di situ sebenarnya. Keluarga di sekolah diterapkan, tambah lagi dengan yang lain yang mungkin mereka belum dengar dari rumah, kita yang menyampaikan sebagai pusat pendidikan di sekolah dan masyarakat kan gitu ya Pak. Tinggal masyarakatnya bagaimana ya itu ikuti. Mudah-mudahan masyarakatnya mendukung. Berarti apa yang diajarkan dari rumah, dari sekolah klub, masyarakatnya juga sama, itu kan lebih baik. Jadi pasti akan tumbuh anak yang luar biasa dengan karakter yang baik kan gitu ya. Sekali selanjutnya ini bagaimana? Nah sekarang ini saya menanyakan untuk respon siswa. Respon peserta didik Pak Heri itu atas perubahan yang Pak Heri lakukan. Respon siswa itu kebetulan kemarin saya sempat buat refleksi hanya iseng-iseng saja setelah saya mengajar. Puji Tuhan mereka bilang begini cara mengajar yang baik, tepat waktu, hadir ruangan. Nah jadi yang positif yang saya dapat entah karena mereka nilainya karena takut atau apa itu saya tidak tahu, tapi yang saya lihat yang saya refleksi anak-anak itu mereka menilai yang baik. Itu ya syukur sudah. Itu refleksi ya Pak. Ya, berarti refleksi bagus sekali. Iya bagus sekali. Berarti kan kita memerlukan refleksi terus ya Pak. Kita harus setiap pembelajaran kita akhiri dengan refleksi yang bisa diminta dari peserta didik dan itu memang akan langsung menilai kita dan membawa ke perubahan kita. Memang ada respon dari siswanya, Pak kurang ini kurang itu kan kita langsung tahu. Entah jujur kan tidak, yang penting kita baca hasil bukti tulisan kan ya Pak ya. Oke. Baik, itu kebiasaan yang harus dibiasakan itu untuk refleksi Pak Heri. Baik Pak Heri, lanjutkan sini apa yang sudah baik dari perubahan Pak Heri. Yang baik menurut saya dan perubahan saya itu saya semangat bersekolah. Semangat bersekolah dalam artian begini, saya kayak terpanggil bahwa hari ini kalau tidak masuk sudah tidak ketemu anak-anak ya baru merasa kayak kalau sudah buat kesepakatan itu saya melanggar menjawab ya jadi kayak ya sepenuhnya sudah bukan lagi. Yang lain selain itu
perubahan dari Pak Heri sendiri? Perubahan mungkin itu untuk di anak-anak, terus di teman-teman saya lebih bebas untuk bercerita tentang bagaimana proses menjadi guru penggerak. Jadi saya lebih semangat lagi Yang intinya semangat ya untuk siswa, untuk teman, untuk lingkungan sekolah. Terus selain kira-kira ini kan yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki ke depannya dari Pak Heri? Mungkin yang perlu diperbaiki dengan saya ini jujur Ibu, agak susah untuk dalam artian ini kayak Ibu menerima masukan. Ya, agak susah menerima masukan dalam artian begini. Ketika saya sudah menurut saya benar, orang lain memberi masukan, saya agak setengah mati, bukan setengah mati, maksudnya ini menurut saya benar. Karena sudah punya prinsip tadi. Jadi ketika ada apa, memang saya berusaha semaksimal mungkin untuk bertanya itu bahwa perlu sekali masukan dari orang lain dalam diri, karena itu juga memasuki kita bahwa ternyata yang kita buat ini harus ada. Memang menurut kita baik, tapi belum tentu menurut orang lain baik. Jadi harus. Makanya saya mulai refleksi itu. Harus itu. Jadi saya mulai pelan-pelan sudah selama ini. Iya, perlu diperbaiki ke depannya. Tidak apa-apa, masih bagus itu. Hanya itu saja. Kalau yang lain saya, Iya. kalau kerjasama dan apa itu saya semangat. Hanya itu saja karena memang ada prinsipnya. Nah, menurut kita kan begitu ya Pak ya. Baik ya, kalau sudah ada niat ya pasti nanti lanjut Pak. Yang berikutnya kita ngobrol tentang portofolio ini Pak. Portofolio digital. Waktu itu di Lokakarya orientasi kan kita sedikit membahas karena kenapa tidak semua, karena yang memang keterbatasan waktu gitu. Yang penting menyampaikan, saya yakin sudah mulai dilihat-lihat lagi bagaimana dan apa yang harus dimasukkan dalam portofolio digital kan begitu. Dimana kalau membuat portofolio digital kan memakai panduan, iya Pak ya, ada panduan. Terus bagaimana langkah-langkah mengetahui kerangka portofolio itu kan juga CGP itu harus tahu kan begitu. Lalu bagaimana untuk pembuatan portofolio Pak Heri, kira-kira dari pembuatan kerangka portofolio itu dan apa saja yang berkaitan dengan bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam portofolio itu, Pak Heri memakai media atau platform mana atau platform apa itu untuk membuat portofolio digital? Kebetulan saya selama kegiatan 1 bulan ini saya menggunakan media Canva. Saya belajar dari teman-teman CGP di kelas B gitu, mereka bilang menggunakan Canva. Jadi saya belajar tentang aplikasi itu. Memang belum maksimal, itu saya hanya mengunggah, habis itu mengetik itu saja. Kalau habis itu memasukkan suara audio itu ke dalam, itu yang sudah bisa. Sedangkan untuk rekam saya belum. Misalnya saya menceritakan tentang itu, tulisan di dalam itu saya belum. Saya belum paham. Tidak apa-apa, bertahap. Berarti ada ya pakai Canva itu tadi untuk yang kedua, komponen apa saja yang Pak Heri tuangkan dalam yang berkaitan dengan materi kemarin yang kita pakai, yang dibuat dijadikan dalam portofolio itu apa saja? Komponen-komponen yang dimasukkan dalam jujur Ibu, untuk portofolio itu sendiri memang saya belum terlalu maksimal dalam proses pembuatannya. Memang saya memasukkan itu materi-materi yang ditanyakan dalam misalnya dalam LMS itu mau seperti apa dalam itu, terus dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti saya memasukkannya komponen-komponen itu, misalnya foto, saya masuk foto, terus backgroundnya itu saya download, habis tidak menggunakan background apa, habis itu karakter hurufnya saya masukkan seperti itu. Karena memang begini Pak, masih ingat waktu
kita lokal karya orientasi itu kan tulangnya portofolio kan saya yang memberi penjelasan. Jadi portofolio itu dia isinya hanya untuk karya terbaik. Kalau namanya Pak Heri merasa selama ini belum ada ini karya terbaik saya, ya kan? Yang masuk ke sana itu kan ada kriterianya. Tidak semuanya asal foto semua dimasukkan, kan tidak boleh. Di situ ada larangannya. Ingat apa tidak ya, coba dibuka ini untuk panduannya. Di situ ya kita ikuti itu Pak. Kan ada tuh ya. Jadi kalau membuat seperti Pak Heri katakan itu tadi, ya tagihan tugas, umpamanya ada aksi nyata itu kan berarti namanya membuat video ya. Itu betul seperti itu diunggah di LMS tuh diunggah. Tapi untuk portofolio memang seperti yang itu tadi, hasil karya terbaik kan begitu. Tidak semuanya asal masuk. Foto kita selfie ya kan tidak boleh, kemarin itu seperti itu. Baik, terus ya kalau memang belum dilakukan kita gambaran saja lah, minimal cita-cita Pak Heri. Kira-kira bentuk penyajian portofolio digital apa yang Pak Heri ingin buat? Saya mau buat video nanti itu Ibu, dengan hasil bahwa karya saya ini harus beda dengan yang lain. Iya. Pokoknya menurut saya harus media pembelajaran itu sebaik mungkin. Nah itu iya. Buat media pembelajaran betul. Jadi pokoknya yang wah gitu ya, ya. Itu namanya terbaik. Itu tuh dari hasil karya terbaik. Iya. Baik Pak, saya dukung. Pasti Pak Heri akan berusaha untuk membuat itu. Ya, mohon bantuan dari Ibu juga nanti kalau kami. Kalau saya bisa membantu, saya siap. Kan begitu Pak ya, kita kolaborasi setiap hari. Iya. Baik, itu selesai untuk portofolionya. Jadi yang penting Pak Heri membuat portofolio sesuai dengan panduan itu saja, karena daripada kita sudah capek-capek membuat kan gitu terus, ini tidak boleh, ini sama ini bukan kriteria yang ada di portofolio kan gitu ya Pak. Lanjutnya ini untuk yang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Pak Heri, kira-kira saya yakin dari tadi yang kita bicarakan sudah terlihat, cuma saya ingin Pak Heri yang menjelaskan kompetensi apa saja sih yang sudah baik di Pak Heri. Kompetensi berkaitan dengan kompetensi kemampuan Pak Heri. Yang pertama itu Ibu mungkin kompetensi saya itu mandiri. Saya mandiri, terus masuk kolaboratif juga, terus inovatif, berusaha menjadi inovatif, habis itu berkolaborasi dengan teman. Jadi seperti itu kompetensinya. Harap ini itu ke depan ya. Iya, pokoknya mulai sudah ada. Iya, belum maksimal. Iya, sekarang tambah apa namanya, ingin membiasakan itu kompetensi kan Pak ya. Oke. Kompetensi apa yang perlu ditingkatkan dari kompetensi yang Pak Heri ini? Yang perlu ditingkatkan tadi itu mungkin kolaborasi. Yang sudah ini ya. Lebih lagi harus lebih intens untuk kolaborasinya. Baik, karena malu bertanya Ibu, susah di jalan, jadi ya, harus betul. lebih banyak bertanya, lebih banyak berguru dengan siapa saja. Betul. Jadi ya, kolaborasinya saja. Bagaimana inovasinya? Inovasinya juga ya. Inovasikan nanti kita ke media-media dan itu kita otodidak juga berjalannya waktu bisa. Kan berkembangnya zaman itu aplikasi semakin canggih. Ini Canva yang terbaru dan terheboh sudah untuk yang kita pakai. Memang mudah ya Pak untuk dipelajari ya. Untuk kita bisa itu tadi, apalagi Pak Heri muda, anak muda orang muda pasti punya semangat yang lebih untuk mempelajari hal-hal yang menarik begitu ya. Baik, itu kompetensi yang perlu ditingkatkan ya Pak ya, kolaborasi dan inovasi. Selanjutnya Pak, setelah Pak Heri mengetahui kita ngobrol ini ada 4 highlightnya ya, apakah ada perubahan rencana Pak Heri? Ada
Itu Ibu. Saya kembali ke kelas tadi. Hmm. Jadi saya mau nanti memang di sekolah penerap yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar itu di kelas 10. Terus imbasnya itu di kelas 11 12. Saya mau mulai semua nanti. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tetap harus diimplementasikan semua. Oh iya, tidak hanya Semua di kelas. kelas 7. Iya, Ya, betul. semua nanti. Semuanya harus merasakan. Iya, kebetulan saya juga belajar di lintas minat. Jadi kami di sini ada 6 rombel ini. Kelas 1 ada 2 kelas, kelas 2 ada 2 kelas, kelas 3 ada 2 kelas. Saya mengajar semua kelas. Nah itu sudah 6 nanti rombel, bisa 6 rombel. menerapkan semuanya. Makanya saya harus, kalau bagus nanti otomatis dengan sendirinya yang lain mengikuti. Itu yang mereka lihat dulu. Iya, benar. Kalau Ini lain- mereka siapa ini? Teman-teman. Nah, Iya. mereka sejabat. Jadi kan kalau kita hanya omong saja itu lagi mana sama saja. Sebelum jadi guru penggerak, setelah jadi guru penggerak Sama saja. Iya, berubah. Jadi saya harus Iya, nanti iya, benar. itu Betul harap sekali. ke depannya. Iya. Semoga mungkin bisa terwujud kan begitu, apalagi situasi mendukung. Baik Pak, ini sudah untuk kegiatan inti pendampingan sudah. Sekarang saatnya untuk kita juga ada refleksi. Setiap kegiatan ada refleksi. Ini pun ada refleksi kan begitu. Refleksinya untuk Pak Heri dulu. Pembelajaran apa atau ide baru apa yang Pak Heri punya, Pak Heri muncul setelah sesi pendampingan. Saya mau gini, ini ide saya tadi. Saya mau nanti di kebetulan anak-anak ini kan suka foto. Iya. Nah, foto-foto saya mau nanti ada satu buat kayak spot foto begitu, tetapi di situnya nanti saya mau buat kayak ada tempat baca, ada literasi, ada anak membaca bisa sambil foto-foto di situ. Saya mau buat seperti itu. Saya rencananya begitu terus nanti saya mau tulis kebetulan kayak di sekolah itu belum ada yang tulis 5S, tulis sama. Saya mau buat begitu nanti. Pakai satu tempat ide Betul. supaya mereka datang bahwa oh ini loh, inilah. Baik sudah, itu rencana ide yang baik ya, karena sesuai dengan kesukaan Anak-anak, iya, iya. betul. Mereka maunya Ya, betul. ada mendukung. Apalagi anak-anak ini kan, kalau saya lihat mereka kan suka TikTok. Itu sudah. Jadi kalau jangan nanti TikTok di kelas, mungkin bisa TikTok di luar ruangan. Iya. TikTok yang berkaitan dengan pembelajaran. Ya kan gitu ya Pak ya. Dan Agak-agak keren. ya Pak. Intelek sedikit gitu ya toh. Betul. Goyang tapi ada materi. Iya. Ya betul. Tidak hanya goyang seperti itu kan gitu toh. Tidak. Saya mau buat. Benar, iya. Ikuti bakat minat anak-anak zaman sekarang ya Pak ya. Tapi mereka bakat minat itu ada media belajar. Iya. Kalau pasti mereka harus lebih belajar. puas nanti kalau TikTok itu mereka hafal materi kimia ada usul ada Iya. doa mereka sebut Saya tunggu sudah. Saya tunggu itu kalau ada itu menjadi itu hasil karya terbaik ya. Pak. Nanti ke depan masih ada 5 bulan ini. Jangan khawatir. Iya, saya akan tunggu itu. Baik Pak, ini sekarang ke apa ya? Ke pendampingan saya. Kira-kira apa yang sudah baik dari pendampingan saya? Jujur Ibu, saya sangat bersyukur dapat pendamping dari Ibu karena di grupnya kami itu Ibu, jujur kami punya kelas kalau setiap kali Zoom itu kami punya kelas selalu hari tepat waktu karena intens dari Ibu selalu mengingatkan sebentar jam begini kita mulai ini meski selalu diingatkan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan setelah ini apa, jadi Ibu selalu intens untuk membantu kami. Habis itu ketika kami bertanya di grup itu Ibu selalu dengan cepat sekali jawab, iya nanti seperti ini. Jujur Ibu, jadi saya senang itu. Itu sudah baik itu ya Pak ya. Nah, sekarang namanya manusia kan ada bagaimananya. Yang perlu saya tingkatkan kira-kira untuk pendampingan ke depan sebagai pengajar praktik. Mungkin ini Bu berkaitan dengan ide-idenya kami dari terus portofolio yang tadi itu mungkin memang yang waktu luka orientasi kita dibatasi oleh waktu jadi belum terlalu mungkin bisa nanti
share ke kami tentang itu. Memang kemarin sudah ada mungkin Pakainya tanya jawab Tanya saja jawab, nanti iya. ya, karena memang pasti Iya. seperti Iya. kolaborasi seperti kolaborasi biasa. masuk tanya ibu Iya. ya, Begitu langsung saja. dijawab ibu ya. Mungkin seperti itu. Saya akan mencoba pokoknya semampu saya. Kecuali kalau saya sudah tidur ya tidak tahu ya Pak ya. Namanya kebetulan PP juga kebetulan ibu rumah tangga kan begitu ya. Jadi pokoknya kalau ada jeda waktu tidak menjawab, jadi maklumi dulu. Pasti saya akan mencoba menjawab secepat mungkin kan begitu ya Pak. Apalagi takutnya sinyal terganggu atau bagaimana ini yang tidak bisa ditolerir seperti itu. Itu saja Pak, mungkin ada yang lain yang perlu untuk pendampingan selanjutnya. Mungkin kira-kira Pak. Kurang lebih itu dulu Iya. yang saya harapkan itu ibu. Terus untuk yang aplikasikan pada itu kalau ibu ada dapat apa ya bagi kami nanti Apa ini? ya kan saya jujur belum terlalu maksimal Kalau Canva itu tinggal buka itu beranda, kita coba-coba kan begitu kan. Ya seperti Pak yang lakukan Pak Heri itu lakukan betul. Saya pun seperti itu kan, kita kan tidak kursus. ya Ya. otodidak. Kita otodidak dengan melihat aplikasi kan begitu. Iya. Lalu kita coba terus bagaimana itu tadi ada keluhan yang sama dengan Pak Fahmi kemarin. Jadi ya bagaimana memasukkan suara supaya kita bisa membuat media belajar, ada tulisannya kita kita yang ngomong gitu salah dong. karena selama ini kami punya itu hanya kami rentang waktu saja supaya lama itu tulisan Iya itu saja. atau di durasi waktu itu Ya. kami sudah dengan animasi padahal saya maunya saya harus omong saya Sebelum bertanya, kalau di grup kayaknya tidak efisien karena dia itu harus tunggu dulu dan bagaimana cara menjelaskan. Saya sarankan saja untuk saran ini ya cari tutorialnya. Kita di YouTube langsung ketik saja bagaimana cara itu coba. Ya. Jadi kalau menjelaskan bisa maunya ini laptop ayo ya dong langsung. Baik, tapi ini niat yang baik untuk menambah tadi ya, meningkatkan inovasi ya, kemampuan inovasi baru ya. Berarti untuk saya itu saja ya, untuk refleksi untuk saya. sejauh itu saja. Iya, maunya. Tapi ini jujur ya Pak ya, jangan tidak usah takut karena saya menanyakan terus, yang baik-baik saja tidak. Karena tahu saya menilai terus begitu, tidak ya, jangan Pak. Untuk kebaikan karena refleksi itu memang penting. Karena memang ini kenyataan di grup bukan ibu lupa sekali menurut kami kayak kami rasa seperti Masalahnya teman. ya harus seperti itu Pak. Masalahnya ibu fasilitator juga begitu. Iya, Jadi iya, enak tulis kita, juga, iya. tulis juga. Jadi kita nyambung saja Nyambung. begitu ya enak. Nah itu kalau memang gitu ya. Sementara ya Pak, nanti kalau ada di dalam perjalanan ada yang perlu disampaikan untuk refleksi saya yang penting jangan takut. Baik, kebersamaan kita rasanya sudah cukup Pak. Terima kasih sekali Ite, luar biasa. Dari sangat komunikatif ya Pak. Apapun pertanyaannya Ite jawab jujur terus, pokoknya saya lihat memang semangatnya luar biasa. Jadi mudah-mudahan pertemuan untuk pendampingan kali ini memang ada manfaatnya ya Pak ya. Kita sama-sama mendukung apapun yang namanya kegiatan untuk menuju ke kebaikan, yaitu patutnya didukung. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pendampingan ini dan masih ada pendampingan selanjutnya. Ya Pak ya, kita tunggu saja sesuai jadwal. Dan jangan lupa untuk Pak Heri tetap menjaga kesehatan juga, jadi sama-sama menjaga kesehatan supaya perjalanan ke depannya itu tetap lancar, bisa mengikuti kegiatan, terus unggah di LMS juga tidak buru-buru kan gitu ya Pak ya. Bagaimana mengatur waktu, tadi kayaknya tidak ada mengatur waktu, berarti semuanya beres kan begitu ya Pak. Pak Heri bisa mengkondisikan segalanya dengan baik, itu tidak jadi masalah waktu kan begitu. Itu saja dari saya.